Perkenalkan, nama saya Bertrand Erik Lincewas dengan NIM 230240073. Perkenalkan, nama saya Gideon Samuel Tonatoon dengan NIM 230240060. Kan nama saya Elisa Kurnia Saleh dengan NIM 2302480. Analisis nilai kuis siswa menggunakan sistem eksponensial smoothing. Yang pertama, teori dasar. Apa itu single exponential smoothing? Metode single exponential smoothing adalah metode yang menunjukkan pembobotan menurun secara eksponensial terhadap nilai observasi yang lebih tua, yaitu nilai yang lebih baru diberikan bobot yang relatif lebih besar dibanding nilai observasi yang lebih lama. Metode ini memberikan sebuah pembobotan eksponensial rata-rata bergerak dari semua nilai observasi sebelumnya. Metode ini cocok untuk data yang tidak memiliki tren yang kuat atau tidak naik, tidak turun terus-menerus, tidak memiliki pola musiman, tidak memiliki fluktuasi kecil dari waktu ke waktu, contohnya nilai ujian, penjualan mingguan, suhu harian, dan lain-lain. Metode ini memiliki tujuan utama mengurangi noise atau perubahan yang terlalu tajam pada data agar pola tren sebenarnya lebih terlihat. Rumus dasar SES yaitu ST sama dengan AXT plus dalam kurung 1 min A ST min 1 dengan keterangan seperti ini. Dan untuk prediksi periode berikutnya, FT tambah 1 sama dengan ST. Artinya hasil smoothing terakhir digunakan untuk memperkirakan nilai periode berikutnya. Selanjutnya, kelebihan SES sederhana dan mudah diterapkan, tidak butuh banyak data historis, cocok untuk data jangka pendek yang tidak punya pola musiman. Mudah diimplementasikan di bahasa pemrograman seperti Java, Python, Excel, DSB. Kekurangan SES tidak bisa menangani tren jangka panjang atau musiman. Hasilnya sangat bergantung pada nilai A, tidak cocok untuk data yang punya perubahan besar atau pola kompleks. Yang kedua, studi kasus. Pada contoh kali ini kami menggunakan data nilai kuis siswa sebanyak 8 kali kuis. Data nilai tersebut bersifat fluktuatif, kadang naik, kadang turun, sehingga kita sulit melihat apakah siswa sebenarnya mengalami peningkatan atau tidak. Di sini ada tabel kuis dan nilai, yaitu kuis 1 dengan nilai atau XT 70, kuis 2 dengan nilai 75, kuis 3 dengan nilai 72, kuis 4 dengan nilai 80, kuis 5 dengan nilai 78, kuis 6 dengan nilai 85, kuis 7 dengan nilai 83, dan kuis 8 dengan nilai 88. Dari tabel ini terlihat bahwa nilai siswa tidak stabil. Oleh karena itu, kita akan menggunakan metode single exponential smoothing untuk melihat trennya. Pada percobaan ini kita menggunakan nilai alfa sama dengan 0,3. Nilai alfa ini berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap hasil peramalan. Langkah perhitungan manualnya yaitu rumus dasar ST sama dengan AX T tambah dalam kurung 1 min A ST min 1.
Langkah-langkahnya seperti ini. S1 sama dengan X1 sama dengan T. S2 sama dengan 0,3 dalam kurung 75 tambah 0,7 dalam kurung 70 sama dengan 71,5. S3 sama dengan 0,3 dalam kurung 72 tambah 0,7 dalam kurung 71,5 sama dengan 71,65. S4 0,3 dalam kurung 80 tambah 0,7 dalam kurung 71,65 sama dengan 74,16 dan seterusnya. Selanjutnya hasil akhir dan prediksi. Di sini ada tabel quiz, nilai asli atau XT, hasil smoothing atau ST. Quiz yang pertama dengan nilai hasil 70 dan hasil smoothing 70,0. Quiz yang kedua nilai hasil 75 dan hasil smoothing 71,50. Quiz yang ketiga nilai asli 72, hasil smoothing 71,65. Quiz yang keempat nilai asli 80, hasil smoothing 74,16. Quiz yang kelima dengan nilai asli 78, hasil smoothing 75,01. Quiz yang keenam dengan nilai asli 8,5, hasil smoothing 78,51. Dan quiz yang ketujuh nilai asli 83, hasil smoothing 79,56. Dan quiz yang ke-8 dengan nilai asli 88, hasil smoothing 82,19. Prediksi nilai ujian ke-9 F9 sama dengan S8 sama dengan 82,19. Analisis. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai hasil smoothing menunjukkan tren yang meningkat secara stabil. Dengan menggunakan hasil smoothing terakhir, kita bisa memprediksi bahwa nilai ujian berikutnya diperkirakan sekitar 82,19. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa metode single exponential smoothing membantu kita melihat pola umum dari data nilai siswa, meskipun data aslinya naik turun. Hasil smoothing memperlihatkan bahwa secara keseluruhan nilai siswa terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa performa belajar siswa mengalami perkembangan yang positif dari waktu ke waktu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gideon Samuel Tunatuon dengan NIM 230240060 dari kelas 5TE3. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan codingan dari analisis nilai kuis siswa dengan metode simple exponential smoothing. Oke, langsung saja kita masuk pada penjelasan kodenya. Sini pada bagian pertama bisa kita lihat ada package, ada import. Ya, ini adalah bagian untuk mendeklarasikan package dan import. Pada package apa codingan ini dan apa saja yang kita gunakan, library yang kita gunakan. Nah, kemudian kita masuk pada deklarasi kelas utama. Untuk kelas utamanya ini di sini kita bisa lihat public class smoothing nilai GUI extends JFrame, di mana public class smoothing nilai GUI adalah kelas utama dari program ini, dan extend JFrame artinya kelas ini turunan dari JFrame, yaitu jendela utama dari aplikasi GUI Swing. Kemudian ada deklarasi komponen GUI. Di sini bisa kita lihat. Kita bisa lihat di bagian ini. Private G-text field, private G-table, private G-label. Nah, untuk penjelasannya di sini, ini teks nilai itu adalah kolom input untuk memasukkan data nilai siswa. Kemudian itu teks alpha itu adalah kolom input untuk memasukkan nilai alpha.
Dan untuk table di sini, untuk table itu table untuk menghasilkan hasil smoothing tiap nilai kuis. Kemudian ada label prediksi, yaitu label untuk menampilkan hasil prediksi nilai berikutnya, dan ada label trend, yaitu label untuk menampilkan analisis tren performa siswa. Kemudian di sini kita bisa lihat ada konstruktor, yaitu public smoothing nilai GUI. Nah, di sini kita bisa lihat ada set title, yaitu menentukan judul jendela GUI. Kemudian set size itu untuk menentukan ukuran jendela. Dan set default close operation exit on close ini artinya menyeting agar untuk menutup aplikasi saat menekan atau mengklik tombol X atau exit. Kemudian ini ada set location relative to, ini agar ketika program ini dijalankan untuk tampilannya itu berada di tengah layar. Kemudian kita masuk pada panel utama. Di sini G-panel ini kita bisa lihat G-panel ini digunakan sebagai wadah utama semua elemen GUI. Kemudian di sini ada border layout ya, yaitu untuk mengatur letak komponen ke bagian north, center maupun south. Kemudian ada empty border, yaitu memberi jarak tepi 10 pixel. Kita bisa di sini top left, bottom right, artinya atas bawah kiri kanan itu jaraknya 10 pixel. Kemudian ada panel input di sini, G panel input panel. Nah, ini untuk sebagai panel input untuk menginputkan nilai dan nilai alfa. Nah, di sini kita bisa lihat ada grid layout. Di sini ini membagi panel input menjadi 3 baris. Jadi kita lihat di sini 3 baris. Ya, 3 baris dan 2 kolom. Kemudian ada title border. Ya, ada title border di sini, yaitu menambahkan judul input data. Di sini. Kemudian ada G-text field, yaitu untuk membuat kolom teks untuk input nilai dan alpha dengan nilai default. Di sini kita bisa lihat G-text field di sini. Jadi artinya ini di sini sudah berisi data-data. Jadi ini merupakan default. Jadi saat kita menjalankan aplikasinya nanti pada bagian nilai itu sudah ada teks yang ini, sudah ada data yang ini. Kemudian pada bagian alpha sudah ada data yang ini. Nah, kemudian ini Anda menambahkan komponen ke panel input. Jadi untuk menambahkan komponen ke panel input di sini kita menggunakan perintah input panel.add. Nah, kemudian di sini untuk labelnya itu namanya data nilai. Kemudian di sini ada input untuk memasukkan nilainya. Di sini juga input panel ini untuk nama panel itu, nama labelnya itu nilai alpha. Dan di sini ada input panel untuk menginput nilai dari alpha. Kemudian di sini ada tombol hitung prediksi dan nah, ketika kita menekan tombol hitung prediksi ini, maka misalnya di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 data. Ketika kita menghitungkan prediksi, 8 data itu artinya 8 nilai kuis. Ketika kita mengklik hitung prediksi, maka dia akan memprediksi nilai ke 9 gitu. Nah, kemudian di sini ada tabel hasil dari perhitungan ya. Ini kita lihat tabel hasilnya. Untuk penyelesaiannya di sini, JTable digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel. Kemudian default table itu untuk membuat kolom quiz ke nilai asli dan nilai smoothnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada panel hasil akhir. Di sini panel ini berisi 2 label, yaitu label prediksi untuk menampilkan hasil prediksi nilai berikutnya. Ini dan tabel dan label tren untuk menampilkan analisis tren. Apakah tren ini meningkat atau menurun? Apakah prediksinya itu meningkat atau menurun? Oke. Sini bisa kita lihat aksi tombolnya. Ketika tombol hitung prediksi ditekan, maka akan menghasilkan hasil akhirnya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada
method private void hitung prediksi. Nah, di sini ada beberapa bagian inti perhitungan. Yang pertama adalah mengambil input. Di sini kita bisa lihat ada komen di sini, ambil data input. Jadi inilah yang akan bekerja ketika kita menginputkan data. Apabila kita memasukkan alfanya itu bukan di antara 0 dan 1, maka dia akan menampilkan pesan alfa harus antara 0 dan 1. Nah, kemudian di sini ada menghitung nilai smoothing. Ini adalah fungsi untuk memanggil, fungsi untuk menghitung smoothing. Kemudian ada menampilkan ke tabel. Sini kita bisa lihat di komentarnya, tampilkan ke tabel. Ini untuk menghapus isi tabel, di mana itu set row count atau menyeting kembali tabel, dan menambahkan hasil baru tiap kuis dengan nilai asli dan hasil smoothing. Selanjutnya ada prediksi nilai berikutnya. Di sini perintah untuk memprediksi nilai berikutnya. Ini berfungsi untuk menentukan nilai prediksi berikutnya dan hasil smoothing terakhir. Kemudian mengecek apakah tren meningkat atau menurun dan mengubah warna teks label tren itu hijau untuk meningkat dan merah untuk menurun. Bisa lihat di sini colornya merah untuk menurun dan hijau untuk hasilnya apabila naik. Selanjutnya ada metode kedua yaitu private double single exponential smoothing, di mana penjelasannya ini untuk menghitung hasil smoothing untuk setiap data dengan menggunakan rumus yang ada tentunya. Dan rumus yang digunakan di sini yaitu S. Ini untuk rumusnya itu ada yang namanya S untuk mewakili smoothing sama dengan S sama dengan alpha. Sini ada alpha dikali dengan data ke T ditambah 1 kurang alpha dikali hasilnya dalam kurung T kurang 1. Itu untuk rumus yang digunakan. Dan di sini ada return result, artinya menyimpan semua hasil smooth value. Kemudian ada yang ke-12 itu ada fungsi main. Di sini min adalah titik awal eksekusi program. Jadi swing utilities di sini invoke letter itu untuk memastikan GUI berjalan di event dispatch thread agar tampil lancar. Kemudian ada new smoothing nilai GUI set visible yaitu untuk layarnya. Oke, sekian penjelasan coding dari analisis nilai kuis siswa dengan menggunakan simple exponential smoothing, dan untuk demo aplikasinya akan dipraktikkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan hasil dari program Single Exponential Smoothing yang sudah kami buat menggunakan bahasa Java. Data yang kita gunakan dalam program ini adalah nilai ujian siswa dari 8 kali ikut ujian atau ikut kuis. Nilainya ini nanti dimasukkan dalam array dan kami menggunakan nilai alpha sebesar 0,3. Nilai alpha ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap hasil peramalannya. Ini bisa dilihat di sini. Ini nilai alfanya. Selanjutnya, program akan menjalankan proses perhitungan menggunakan rumus smoothing. Ini rumus smoothing di mana hasil setiap periode akan disimpan dan diperbaharui secara otomatis. Kita langsung saja jalankan programnya. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Sekilas nilai asli ini nilai asli siswa cenderung naik turun. Tapi di hasil smoothing
nilainya terlihat lebih halus dan ada tren peningkatan terhadap nilainya. Dari hasil perhitungan juga kita mendapat nilai akhir smoothing terakhir sebesar 82,16, yang berarti nilai ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai ujian selanjutnya. Jadi dari hasil eksekusi program ini dapat disimpulkan bahwa metode single exponential smoothing mampu menampilkan pola data yang lebih stabil dan membantu kita dalam melihat tren secara lebih jelas. Sekian untuk demo programnya, terima kasih.